能力夜叉白雪であまり知られてはいないが、この世には異能の力を持つ者が少なからずいる。武装探偵者曰く、軍や警察に頼れない危険な仕事を専門にする探偵集団。昼の世界と夜の世界、その淡いを取り仕切る悪魔の武装集団。Selamat datang di Marconime. Kali ini kita akan membahas sebuah anime yang berjudul Bungao Stray Dogs. Anime ini bergenre action, superpower, supranatural, dan komedi. Cerita bermula saat seorang pemuda bernama Nakashima Atsushi yang diusir dari sebuah panti asuhan dengan alasan kekurangan makanan. Di perjalanan, Atsushi bertemu dengan seorang pria aneh yang sangat berambisi untuk bunuh diri. Pria itu bernama Osamu Dazai. Dan dia bersama seorang teman kerjanya yang bernama Kunikida. Ternyata mereka adalah detektif bersenjata yang memiliki kekuatan supranatural. Mereka sedang memburu seekor harimau pemakan Atsushi pernah melihat harimau tersebut dan dia pun pernah hampir diterkam. Sehingga mereka memintanya untuk menunjukkan tempat di mana harimau tersebut terlihat. Sesampainya di tempat dan dibicarakan, harimau itu pun muncul. Dazai yang memiliki kekuatan supranatural, dia menetralkan kemampuan harimau putih tersebut. Dan ternyata harimau putih tersebut adalah Atsushi itu sendiri. Dazai yang sudah mengira hal tersebut mengajak Atsushi bergabung menjadi anggota detektif bersenjata. Sesampainya di kantor detektif bersenjata, Atsushi, Dazai, dan Kunikida dihadapkan dengan teror bom. Atsushi berperan besar dalam menangani masalah bom tersebut. Ternyata semua kejadian tersebut hanyalah ujian masuk untuk menjadi anggota detektif bersenjata. Semua yang terlibat dalam kejadian tersebut adalah anggota dari detektif bersenjata itu sendiri. Atsushi mendapatkan tugas pertamanya setelah menjadi anggota detektif bersenjata. Dia berangkat bersama Tanizaki dan Naomi. Mereka memiliki misi menyelidiki penyelundupan senjata. Saat sampai di TKP, ternyata orang yang meminta bantuan tersebut adalah anggota Port Mafia yang ingin menangkap Atsushi yang merupakan harimau putih. Pada saat Atsushi dan Tanizaki diserang, Naomi melindungi mereka sehingga Naomi terluka parah. Melihat hal tersebut, Tanizaki yang merupakan kakaknya sangat marah. Lalu dia mengeluarkan kemampuan supranaturalnya, yaitu kepingan salju kecil yang dapat menyebabkan ilusi pada lawan. Saat pertarungan berlangsung, hal buruk pun terjadi. Orang yang harus dihindari oleh Atsushi muncul. Pria ini bernama Akutagawa. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa yang disebut Rashomon. Akutagawa langsung menyerang Atsushi sehingga kaki Atsushi pun terputus.
Saat itulah kekuatan harimau putih Atsushi bangkit. Dia langsung beregenerasi dan berubah menjadi seekor harimau. Tengah-tengah pertarungan, muncullah Osamu Dazai, dan dia menetralisir kedua kemampuan supranatural tersebut. Alasan Port Mafia ingin menangkap Atsushi adalah karena kepala sang harimau putih dihargai sebesar 7 miliar. Atsushi berniat meninggalkan detektif bersenjata karena dia merasa akan membahayakan anggota lainnya. Tapi Port Mafia tetap menyerang kantor detektif bersenjata. Atsushi yang mendengar suara tembakan dari arah kantor langsung berlari kembali ke kantor dengan perasaan yang cemas. Sesampai di kantor, Atsushi sangat terkejut melihat apa yang terjadi. Ternyata semua anggota Port Mafia telah dikalahkan oleh anggota detektif bersenjata. Setelah itu, Atsushi melakukan misi kedua bersama Rampo, sang detektif jenius dengan kemampuan super deduksi. Mereka dimintai untuk menguak pembunuhan seorang wanita di pinggir sungai. Dengan kemampuan milik Rampo, dia berhasil menguak misteri pembunuhan tersebut yang nyatanya dilakukan oleh bawahan polisi yang juga sedang memecahkan kasus tersebut. Tapi, alangkah terkejutnya Atsushi melihat kemampuan Rampo yang sebenarnya bukan kemampuan supranatural. Itu hanyalah sebuah deduksi murni dengan kejeniusan yang luar biasa tanpa kekuatan supranatural. Setelah misi selesai, Atsushi dan Rampo kembali ke kantor. Pada misi ketiganya, Atsushi pergi bersama Kunikida dan Dazai untuk memecahkan kasus penculikan. Mereka menyelamatkan seorang wanita yang menjadi korban penculikan. Setelah melakukan beberapa penyelidikan, ternyata pelakunya adalah informan yang sudah mereka kenali. Dia melakukannya karena diancam oleh seorang yang menjadi otak penculikan organ dalam. Saat melakukan penggerebekan, Akutagawa muncul di hadapan mereka, sehingga bentrokan dahsyat tak terhindari. Dengan misi yang masih sama, mereka menggunakan kekuatan deduksi super milik Rampo, dan kebenaran dari kasus kali ini terungkap. Rencana utama dari kasus ini adalah peneroran menggunakan bom yang sudah dipasang pada tempat-tempat keramaian. Atsushi, Dazai, dan Kunikida langsung berangkat ke tempat yang disinyalir sebagai tempat dipasangnya bom. Sesampainya di tempat, mereka bertiga dihadang oleh lawan berkemampuan supranatural. Tapi, itu bukan masalah besar bagi dua detektif bersenjata ini. Mereka dapat melumpuhkan musuh dengan mudah. Yang menjadi dalang dari semua kekacauan tersebut ternyata adalah wanita yang diselamatkan oleh mereka sebelumnya. Dazai yang sudah mencurigai wanita tersebut langsung membunuh gadis tersebut di hadapan Kunikida yang sudah jatuh hati pada wanita tersebut. Kali ini berlatar di sebuah kereta api. Pada misi kali ini, Atsushi berangkat bersama sang dokter yang bernama Akiko Yasano. Di sana, mereka bertemu anggota rahasia Port Mafia yang memiliki kekuatan supranatural. Sang dokter bertemu dengan Motojiro Kaji yang merupakan spesialis bom.
Di tempat yang berbeda, Atsushi bertemu seorang gadis kecil berusia 16 tahun bernama Kyoka, yang merupakan pembunuh bayaran anggota Port Mafia. Akiko Yasano dihajar habis-habisan oleh Kaji sehingga dia sekarat. Sedangkan Atsushi mengalami luka parah oleh kekuatan demon salju milik Kyoka. Tapi, dengan kekuatan regenerasinya, Atsushi bisa bertahan dari semua serangan tersebut. Di saat yang bersamaan, Akiko Yasano yang sekarat kembali pulih dengan kekuatan supranaturalnya, yaitu kematian takkan menyentuhmu. Sehingga Yasano pun berhasil mengalahkan Kaji. Atsushi yang tidak tega melihat Kyoka yang masih kecil menjadi pembunuh, berusaha menyelamatkannya. Saat menemani Kyoka berkeliling kota, muncullah Akutagawa. Dia menculik Atsushi dan membawanya menggunakan kapal. Mendengar hal tersebut, pemimpin anggota detektif bersenjata langsung memerintahkan Kunikida untuk menyelamatkan Atsushi. Pada waktu yang berdekatan, Dazai juga sengaja tertangkap oleh anggota Port Mafia. Dazai berencana untuk mencari informasi tentang siapa yang menghargai kepala Atsushi seharga 7 miliar. Saat Atsushi hampir mati, dia memilih kembali untuk menyelamatkan Kyoka, dan dia bertarung melawan Akutagawa. Pertarungan Rashomon dengan harimau pun menjadi pertarungan yang sangat sengit. Pertarungan tersebut membuat mereka tak sadarkan diri hingga Kyoka membawa Atsushi lari ke tempat Kunikida dan membawa mereka pulang ke kantor detektif. Hasil dari penyelidikan Dazai adalah adanya campur tangan dari anggota supranatural luar negeri yang bernama Guild. Misi selanjutnya adalah menyelidiki kasus tabrakan. Atsushi pergi bersama Kenji. Kenji mengeluarkan kekuatannya, yaitu manusia super, dengan syarat dalam keadaan lapar. Tak lama kemudian, ketua guild datang ke kantor detektif bersenjata. Mereka meminta izin kebebasan penggunaan anggota detektif bersenjata. Tapi, detektif bersenjata menolak. Kenji disuruh mengantarkan mereka keluar dari kantor. Dan sejak saat itu, Kenji tak pernah kembali. Usut punya usut. Ternyata Kenji diculik menggunakan kekuatan supranatural dari salah seorang anggota guild. Atsushi, Tanizaki, dan Naomi pergi mencari Kenji untuk menyelamatkannya. Tapi Naomi malah tertangkap oleh musuh yang sama. Atsushi dan Kenji langsung mengejarnya dan sampai di sebuah dimensi yang diciptakan oleh musuh menggunakan kekuatannya yang bernama Anno. Pada saat semua orang pergi menyelamatkan diri, Atsushi dan Tanizaki bertarung melawan Lucy yang merupakan kekuatan dari musuh. Dalam sekejap, Tanizaki tertangkap. Saat Atsushi ingin menyerah, datanglah seorang bapak-bapak yang memberi saran agar Atsushi tetap bertarung dengannya. Dengan bantuan ilusi Tanizaki, Atsushi berhasil menjebak musuh yang membuatnya terpaksa membatalkan jurusnya, sehingga semua orang yang diculiknya bisa bebas dan kembali ke dunia nyata. Bapak-bapak yang memberi saran pada Atsushi ternyata adalah ketua dari Port Mafia.